Yes, halo semuanya. Selamat datang di segmen Sabar Asri, Santai Bareng Asah Diri. Kita hari ini kedatangan seorang teman Asah Diri. So, dia waktu itu sempat nulis email ke kita di salah satu video yang kita upload di YouTube. Dan dia juga share tentang pandangannya, dia memberikan kita feedback. Dan Vina sama gue kita benar-benar happy banget dengan feedback yang dia kasih, dengan sudut pandangnya juga, dengan pikiran-pikirannya. Jadi kita decide untuk mengundang dia, ngobrol-ngobrol bareng kita berdua, dan kita go in depth tentang tema-tema yang bakal kita obrolin hari ini. Kita bakalan ngobrol in depth dengan Daniel Pesah. So, halo Daniel. Halo. Halo. Halo Bayu. Senang sekali bisa join sama kalian. Finally. Yes. The time has Kita come. juga senang. Iya. Alright Dan, mungkin buat kasih sedikit background dulu ke teman-teman yang dengerin. Mungkin lo bisa ceritain lo backgroundnya apa yang lo kerjakan sekarang gitu, biar teman-teman juga tahu. Ya, jadi background saya sebenarnya saya mahasiswa S2 teologi. Pasti sudah tahu kan kerjaannya apa. Saya kerjaannya profesi, lebih tepatnya profesi itu sebagai speaker in a church gitu. Tapi saya kurang begitu nyaman kalau dipanggil speaker. Ya, saya lebih suka menyebut diri saya sebagai storyteller gitu. Nah, bisa ketemu mereka berdua karena kita punya interesting yang sama tentang mindfulness, tentang law of attraction juga. Jadi ya saya dengan memberanikan diri untuk nge-reach ini si Bayu sama si Vina ini akhirnya direspon karena punya temen ngobrol yang satu frekuensi itu kan it will be fun gitu. Kita bisa sharing, kita bisa bikin sebuah obrolan yang kita semuanya happy di situ dan juga manfaatnya buat kita semua. Gitu teman kira-kira. Right. Yes. Super nice. Again, dan kita juga di sini juga pengen say thank you lagi ke lu juga. Kita appreciate banget buat yang udah lu udah reach out ke kita dan kita benar-benar happy banget buat dapat kesempatan kali ini. So bro, tadi lu juga udah nyebutin tentang tema, tentang interest, di mana kita sama, yaitu interestnya tentang tema mindfulness dan tentang tema law of attraction gitu ya. Kalau kita bisa tanya, awal mulanya lu tertarik atau mendalami tema law of attraction itu apa? Karena mungkin sedikit konteks, kalau dari gue law of attraction itu tuh dulunya ya, pada saat awalnya banget gitu ya, gue kenal law of attraction tuh, itu gue ada hubungannya dengan materi, bahwa gimana caranya gue, ya dalam tanda kutip, gue pengen kaya gitu, gimana caranya gitu ya. Tapi untungnya sekarang sudah terevolusi law of attraction-nya, tidak lagi hanya menarik materi, tapi sesuatu yang lebih dalam lagi. Tapi kalau lu gimana ceritanya awal? Ceritanya gini, 2009, mundur sebelum itu karena memang aku tadi belum cerita juga, aku juga terakhir dari keluarga pendeta juga ya teman-teman. Jadi backgroundku juga dari keluarga yang sangat religius gitu. Tapi aku bersyukur karena orang tua melatih untuk membaca. Jadi aku punya hobi dari kecil untuk baca gitu, sebelum tidur baca buku. Nah, itu kebawa bisa mengenal law of attraction itu dari tahun 2009. Berarti berapa? 12 tahun yang lalu kan? 12 tahun yang lalu itu ketika aku kuliah, teman ngenalin sama satu DVD yang judulnya The Secret, kalian pasti tahu. Pada saat itu booming, sama ada bukunya satu Michael Losier, judulnya Law of Attraction itu. Terus ya udah dibaca-baca aja, dan iseng-iseng praktek gitu. Cobain gitu, kira-kira bisa nggak gitu kan. Pada saat itu yang aku attract itu pacar gitu. Nah, aku pengen punya kriteria pacar yang A, B, C, D, F, G sampai Z gitulah. Dan suddenly akhirnya dapat gitu. Oh, ternyata ini bekerja juga ya. Dan
tahun berganti 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15 aku married sama pacarku itu hasil dari law of attraction juga, karena kan aku ngajarin pacarku untuk kamu bayangin ini, rasain as if it's already happen gitu. Dan ada kejadian yang paling aneh itu 2016 di mana ini jangan ditiru ya, sekali lagi ini jangan ditiru, dan ini aku ngomong bukan kapasitas aku sebagai seorang speaker, tapi as a student of life gitu. 2016 aku kena substance yang cukup intens, namanya psychedelic substance. Kalau teman-teman mau tahu, teman-teman bisa browsing yang namanya ayahuasca itu seperti apa. Mungkin Bayu sama Vina kalau pengen nyoba silakan, karena itu pengalamannya intens banget, ya kan. Di situ tahun 2016 itu kayak dipertajam gitu loh. Jadi dulu mungkin aku ngerti sedikit ya kulit luarnya, tapi sekarang itu merembet. Jadi dari law of attraction aku ngerti apa itu spiritualism, apa itu mysticism, dan mostly buku-buku yang ada di library sama yang ada di Kindle juga rata-rata bahas itu. Padahal di tahun 2016 di saat yang sama itu aku entry untuk sekolah teologi aku, S2 di situ. Jadi bisa dibilang dua hal yang sedang aku hadapi di tahun itu adalah hal yang sangat amat bertentangan, karena ya gimana ya ngomongnya ya, sangat amat bertentangan lah pokoknya. But aku senengnya aku diperkaya gitu, semakin expanding horizonku tuh semakin luas di situ. Dan ya tapi belum punya teman untuk ngobrol ini, dan akhirnya ketemu kalian berdua. Gitu. Dan mundur sedikit deh ke tadi yang menarik yang pas 2009 itu ya, waktu lu baru mengenal buku The Secret itu dan mengenal tema Law of Attraction, akhirnya lu decide buat kayak gue mau coba praktekin Law of Attraction gitu kan, yang tadi lu cerita soal menarik pacar gitu kan. Proses lu itu gimana, Dan? Maksudnya gini loh, kalau kita cuma ngomongin law of attraction itu kan kayak sekedar teori gitu ya. Nah, gimana prosesnya sampai akhirnya lu percaya bahwa oh ini tuh yang hasil dari yang gua attract gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Jadi di momen apa lu yakin bahwa ini tuh hasil dari law of attraction yang gua lakukan gitu? Wah, itu jadi ceritanya saat itu zamannya Facebook ya, dan aku cuma nyebutin aja kriteria pacar tuh seperti ini, nggak ngerti mukanya kayak gimana gitu, tapi ngerasain aja, oh sudah punya gandengan tuh kayak gimana sih gitu ya kan. Dan suddenly tiba-tiba ada aku kan dulu kan ya, kita dulu ketika muda kita sering ngasal nge-add ya nggak sih? Nge-add Facebook gitu, ngasal aja gitu, ngasal nge-add, terus tiba-tiba aku bikin status, dia komen gitu, dan aku cuekin awalnya, tapi nggak tahu kenapa ketika bikin lagi dia komen lagi, ya sudah aku telusuri, dan kagetnya ketika dia bercerita tentang dirinya, ternyata apa yang dia ceritakan itu sama seperti apa yang aku inginkan gitu loh. Itu it happen magically gitu, secara ajaib gitu. Gitu kira-kira. Tapi awalnya memang mulai posisi mentalku pada saat itu tuh aku sudah merasakan seolah-olah gitu. Aku ingat banget secara spesifik aku pengen punya pacar yang usianya jauh lebih tua di atas aku. Secara spesifik seperti itu. Dan ya pacar yang di istri aku usianya juga di atas aku, dan berbagai macam hal yang sifatnya spesifik yang lain gitu tuh semuanya ada gitu. Jadi oke, ini berarti berhasil, ini kita coba attack yang lain gitu. Dari situ sebenarnya itu terlalu nggak mungkin bahwa itu hanyalah kebetulan aja gitu kan, berarti itu adalah benar-benar sebuah hasil dari yang lo attract gitu kan. Ya, karena memang secara spesifik aku attract-nya ini, aku attract profesinya apa ya kan, terus aku attract
di mana dia bukan darah Indo asli gitu, ngerti nggak maksudnya? Gitu loh. Terus aku juga attract certain religion, ya kan? Dan tiba-tiba it come up from datang dari mana ya, nggak ngerti, tiba-tiba keluar aja gitu. Ya sudah, berarti oh ini gitu. Dan ya sampai akhirnya sekarang ini. itu kalau kita ngomong kebetulan kayaknya nggak mungkin, nggak ada dunia. Ya, sih. Kayak kita ketemu ini bukan kebetulan. Ya, itu kalau kita juga ngelihat itu adalah cara semesta bekerja yang kita dengan intelektual kita itu nggak bisa kita tarik jalur ke belakang gimana caranya gitu ya, dan untungnya kita juga tidak harus mengerti itu. Jadi ya udah terima saja seolah-olah bahwa itu memang sudah gitu kan. Yes. Sip. Yang menurut gue interesting juga bro adalah di mana lu tadi share lu datang dari keluarga pendeta dan di mana tema religion, agama itu pastinya kental gitu ya. Dan yang lu dalemin juga kuliah teologi itu, dan ada satu ada satu momen itu di tahun di mana yang presence atau yang lagi lu dihadapkan dengan dua hal yang tadi lu sebut bertentangan satu sama lain gitu ya. Nah, pertanyaan gua adalah apa pendapat lu tentang apa bedanya agama dan spiritualisme? Oh, nah ini menarik. Ini menarik sekali karena kita harus punya dasar dulu bahwa kita sedang abolish a religion or against a mainstream, ya. Tapi begini, agama, kalau kita lihat agama itu kan apa sih kata dasarnya, A dan gama kan, tidak kacau kan? Enggak. Kita mundur ke belakang dulu deh sebelum ada agama tertentu yang mendominasi di dunia ini. Dulu ada yang namanya animisme, percaya kepada anima ya, energi gitu. Terus budaya manusia semakin berkembang, mereka mulai mengenal agama begitu. Dan itu juga aku baca dari bukunya si Yuval Noah ya, yang judulnya Sapiens. Ya, kalian bisa baca di situ. Bertentangan dalam arti begini, kita di lingkungan masyarakat ada sebuah persetujuan masyarakat di mana kita harus memiliki sebuah religion ya, setuju ya, apalagi kita ngomong konteksnya di Indonesia. Pada saat beberapa waktu yang lalu ketika aku nonton podcastnya sih, bukan stand up-nya Panji Pragiwaksono, dia ngomong misalnya nih, ini juga aku mau tanya sama kalian nih, misalnya kita bertiga lah, misalnya aku tidak membunuh, tidak mencuri, bayar pajak, ya kan, berbuat baik sama sesama, tapi aku tidak beragama. Apakah itu fit sama sosial kita di sini? Ya kan? Berbuat baik ya berbuat baik saja gitu. Tetapi kalau kita ngomong kontradiksinya itu yang satu yang agama itu mengajarkan bagaimana kita untuk approaching God gitu. Satu, kedua supaya moral kita tidak kacau, ya kan? Tapi kalau aku melihat spiritualisme sejauh yang aku baca, ini lebih cenderung kita menyadari being kita. Kita ini siapa sih gitu. Eksistensi kita tuh siapa sih? Ya kan? Lebih lanjut lagi, kalau kita mau menyelami tentang anatomi tubuh kita pun kita akan dibuat takjub gitu. Contoh, misalnya aku pernah baca bukunya Bruce Lipton. Dia ngomong bahwa kita ini terdiri dari sekian triliun sel, ya kan? Sekian triliun sel. Satu sel menghasilkan katakanlah 5 watt listrik kali aja. Artinya kan ada energi di dalam itu. Yang dimana itu kita bisa creating apapun yang ada di dalam pikiran kita, begitu, katakanlah begitu. Tapi hal itu kan tidak diajarkan di sini nih.
ya kan? This is spiritualism, this is religion. Tapi yang kita tahu di sini jarang sekali diajarkan di sini. Mengerti maksudku ya? Gitu loh. Jadi itu memang bertentangan karena ketika kita tahu hal yang ini nih, ya kan? Kita sering dianggap sama hal yang ini nih, oh ini sesat gini. Kita manusia, kita penuh dosa, kita manusia, kita mungkin terlalu aku terlalu cepat memberi kesimpulan, tapi seringkali kita sering dihadapkan sama rasa bersalah ketika kita tidak memiliki agama yang bagus, katakanlah begitu. Sedangkan rasa bersalah itu kalau dikuantifikasikan, dihitung dari segi energi, itu adalah energi yang paling dasar. Nah, ya kan? Ya, itu gue juga sering bergulat sih, dan terutama belakangan ini ya, karena gue selalu mikir gini loh, kalau misalkan tujuan agama itu mengajarkan kebaikan gitu, yang kata dulu bilang, oh jadi kita sudah berbuat baik gitu. Dan kalau kita sudah bisa berbuat baik tanpa nama agama, apalagi yang dicari gitu loh. Jadi kan intinya ya sama aja kan, jadi kenapa harus dianggap yang satu berbeda dari yang lain gitu. Kadang gue berpikir seperti itu. Dan ada satu perkataan sebenarnya dari Sadhguru, dia sering bilang ini di beberapa interview, it's okay not to know gitu. Jadi maksudnya ya it's okay kalau lu nggak tahu, kalau dia menyebutnya Tuhan itu apa dan siapa gitu, it's okay gitu. Lu berbuat aja yang semestinya lu lakukan, itu berbuat baik itu tadi gitu. Jadi kadang gue juga merasa pergulatan di situ sih. Di satu sisi gue juga pengen orang itu tidak dikotak-kotakan dalam beberapa nama religion tertentu gitu ya. Kenapa nggak semuanya udah jadi general aja gitu, tahu bahwa ya itu udah nature lu untuk berbuat baik terhadap sesama gitu loh, bukan sesuatu hal yang lu kayak diharuskan karena lu memegang suatu kepercayaan tertentu gitu. Cuma itu memang sesuatu hal yang kayaknya udah, gue nggak tahu sih apakah itu bisa disebut culture gitu di negara kita gitu. Itu kalau kita mau lihat secara meta ya, maksudnya secara gini deh, ini kan 3 dimensi ya, kita kan terbatas di 3 dimensi ini. Tapi kalau kita belajar energi, kita belajar divine matrix ya, matrix ilahi gitu. Kita tahu kata namaste kan, ya nggak sih? I appreciate apa yang ada di dalammu, begitu juga sebaliknya begitu. Itu kan sebenarnya kita ini, aku, kamu, Bayu juga ada di dalam satu medan energi yang kita saling bersinggungan satu sama yang lain begitu. Itu kalau misalnya kalau kita doing something bad with others, sama aja kita kayak memberi sebuah energi negatif ke diri kita gitu. Ya kan? Makanya, tapi hal-hal itu kan kita tidak bisa ngomong kalau kita tidak bisa ngomong agama mengajarkan ini karena ada sebuah divine matrix, ada sebuah begini, kan nggak bisa ngomong seperti itu, karena yang namanya religion punya basic ya, punya katakanlah kitab suci begitu, dan orang melihat kitab suci pun mereka juga punya istilahnya hermeneutik sendiri, cara mentafsirkan sendiri, dan itu kembali ke mereka. Tapi kalau buat aku secara praktis, secara sederhana, sebenarnya aku nggak ada bedanya sama kalian semua gitu. Mau kalian mau percayanya seperti apa, tapi kita ini ada di satu medan energi yang gede gitu. Nah kalau gitu kenapa kok kita nggak ngasih vibes yang bagus? Ya, kalau gua ngelihatnya ya, religion agama itu adalah, sekarang gini aja deh, lu saat ini atau manusia kita ini beragama apa, itu ada hubungannya atau ada korelasinya dengan seseorang itu lahir di negara mana misalnya. Kalau lahirnya di Indonesia, ada lebih besar kemungkinannya beragama Islam. Kalau lahirnya di Eropa, kemungkinannya beragama Kristen, dan itu adalah satu hal yang kita juga nggak pilih kita mau lahir di mana. Itu nomor 1.
Yang selanjutnya adalah agama itu menurut pengertian dan pendapat gue pribadi tidak ada yang buruk, nggak ada yang jelek, nggak ada yang lebih jelek daripada yang satu, nggak ada yang lebih baik daripada yang lain. Kembali lagi yang menjadi, jadi gue ngeliatnya agama tuh kayak lu dikasih kerangka lah, struktur, supaya balik lagi kayak yang tadi lu bilang, moralnya ini nggak kacau. Ini ada strukturnya, ada urutannya kayak gini. Kalau di Kristen ada 10 perintah Allah, di Islam ada lagi, di Buddha itu ya, di mana Buddha juga ngomong bahwa Buddhism itu sebenarnya juga bukan sebuah agama kan. Nah, yang menurut gue lebih penting itu adalah intisari dari si label-label ini. Nah, intisarinya adalah, sepengertian gue, adalah si spiritualism itu. Jadi di mana gue tahu bahwa gue jagat raya universe yang ada di diri gue ini tersambung dengan universe yang maha luas ini, yang tidak ada batasannya, bahwa jadi gue tuh connect sama lu bukan karena kita agamanya sama, tapi ya karena kita ini ya part of the bigger thing gitu ya, part of the bigger universe. Yeah. Dan sangat menurut intelektual gue pun sangat tidak masuk akal kalaupun di mana ada neraka dan surga ya, di mana kita ke situ. Terus ya kalau biasa kan kalau di film-film kartun kan ada gerbangnya, ada penjaganya gitu kan. Nah itu kayaknya sih tiket masuknya tuh nggak mungkin nama agama, nama label yang lu bawa gitu. Kayaknya sih nggak mungkin itu tiket masuknya gitu ya. Pun ada tiket masuk gitu. Yeah. Soalnya gini, kalau kita ngomong banyak, kita merujuk referensi kita, rujukan kita kepada banyak sekali guru-guru spiritual, mereka ngomong heaven is a state of being. Yes. Yeah. It's not somewhere in the future. Yeah. Bukan kita ngomong mindfulness yang menjadi hobi kita ya. Di dalam present ini kan nggak ada label, nggak ada apa gitu loh. Ngerti nggak? Dan kalau mungkin ini pertanyaan yang sedikit ngaco ya, tapi bisa kok jadi perenungan kita semua. Mulainya dari kalian berdua, aku mau tanya sederhana aja lah. Ini pertanyaan sekali lagi muncul dari seorang Daniel Pesa, seorang murid di dalam kehidupan begitu. Pertanyaannya sederhana, kalau kita mengkorelasikan Tuhan itu kan maha pengasih, dia loving kindness ya kan, betul ya. Nah, kenapa kok Tuhan repot-repot nyiptain kita dengan kasih kalau pada akhirnya dibuang ke neraka? Apakah itu menggambarkan Tuhan yang baik? Coba kita pikir kritis saja. Gitu. Artinya apa? Ada sumber kebaikan gitu loh, ngerti nggak sih? Nah, terus yang tadi kita bilang bahwa kita ada di satu medan energi, kita ngomong humanisme gitu. Humanisme nggak perlu pakai agama kan. Kita tinggal berbuat baik saja, kita sharing good gitu. Tapi ya itu lagi, karena kita lagi di Indonesia, di mana segala sesuatunya itu fixated, jadi ya mau nggak mau ya kita terima realitas seperti ini kan gitu, ya nggak sih?